Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan dan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada para perantara agama kita bersyukur, kita doakan alhamdulillah jazakumullahu khairah pada siswa-siswi kelas manajemen online yang telah menyempatkan waktunya, yang telah tertib di dalam kelas manajemen online ini, disaksikan, disyukuri, didoakan alhamdulillah jazakumullahu khairah. Niatnya supaya selalu diniati dengan niat mukhlis lillah karena Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzaba, semata-mata mengharapkan rahmat Allah, takut, khawatir akan siksa Allah. Pada pertemuan yang lalu, itu pertemuan yang ke-14, materinya adalah membuat rencana kegiatan dan anggaran. Sudah dicontohkan tentang rencana kegiatan dan anggaran dalam industri Sule 3546. Ya, kemarin sudah dicontohkan, namun belum dijelaskan semuanya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kotak-kotak yang ada di sini ini diisi apa saja pada contoh ini, ya, yang nantinya disesuaikan dengan proposal usaha milik kalian sendiri, ya, disesuaikan dengan rencana kegiatan dan anggaran dari usaha kalian sendiri. Kemarin sudah sampai di sini ya, ini sudah semua. Saya akan, kalau sini belum, saya akan mengulang, atau kalau ini sudah, saya akan mengulang. Yang jelas, yang ada di sini ini, ya, satuannya dalam 1000. Jadi maksudnya 22 ini maksudnya 22.000. Oke, kita lihat di yang nomor 4 ini, pembelian bahan, ya. Di sini ada angka 22, 30,8, 39,6. Ini asalnya dari mana? Asalnya untuk yang ini, ya, ini adalah hasil perkalian dari ini 440, ya, atau paket per botol dari bahan itu, pengadaan bahan 440. Kalian nanti kalau melihat di SOP pengadaan bahan, ya, nanti akan melihat angka 440 ini. Nah, 440 ini dikalikan dengan omsetnya. Omsetnya 50, maka ketemu angka 22.000, ya. Maka di sini tulis 22. 30,8 dari mana? 440 dikalikan dengan 770, ketemunya 30.800. Terus seterusnya sampai sini, ya. Nanti dijumlah, jumlahnya berapa? Oke. Nomor 4 selesai. Sekarang nomor 5. Biaya air, ya, biaya produksi air di SOP. Di sana sekali produksi paket per 50 botol itu membutuhkan biayanya Rp200. Nah, Rp200 karena itu sekali produksi, ya. Karena itu sekali produksi berapapun jumlahnya, kurang lebih ya samalah antara 50 dengan ya sekian ini, maka kita tuliskan di sini 0,2. 0,2 itu maksudnya ya 200 itu. 0,2. Tuliskan zat 0,2 semua. Nanti dijumlahkan. Atau kalau mau dikira-kira lagi juga boleh. Ya, kalau mau dikira-kira lagi juga boleh. Silahkan disesuaikan. Kemudian untuk SOP penyiapan input dalam pemakaian bahan, ya. Di sini ada angka 440, ya. Sama ini, ya. Ini sama 440, di sini ada 22. Berasalnya dari mana, ya? Dari 440 ini dikalikan dengan 50, maka ketemunya 22.000. Ini sama dengan yang ada di sini, ya. Sama, tuliskan saja seret. Nah, nanti dijumlah. Selanjutnya dalam gas dan pulsa listrik air, ya. Di sini ditulis paket per botolnya menghabiskan biaya 160,23.
ya, 160,23. Nah, kenapa kok ada angka 160,23? Jadi kalau kita lihat di SOP pengolahan atau SOP prosesnya ya, SOP prosesnya di situ tidak ada angka 160,23 memang. Yang ada tertulis 8011. Silahkan dilihat lagi di SOP pengolahannya, SOP prosesnya ya. Di situ tertulisnya 8011. Itu adalah paket 50 botol. Nah, maka karena di situ paket 50 botol, maka harus kita cari paket per botolnya berapa ya. Paket per botolnya berapa? Tadi kan 8011 kan, ini 8011 untuk 50 botol. Ya. Maka kita harus mencari paket per botolnya. Nah, di situ 8011 dibagi dengan 50 maka ketemunya 160,23. Nah, 160,23 ini adalah paket per botol ya. Ketika produksinya meningkat menjadi 70, maka 160,23 kali 70 ketemunya 11.220. Nah, kemudian ketika produksinya meningkat menjadi 90, omsetnya 90, maka 160,23 kali 90 sama dengan 14,42. 14.420. Terus seperti itu ya. Nanti tinggal dijumlahkan. Oke. Selanjutnya kita melihat di sini dalam SOP penanganan output ya. Ini ada beberapa angka. Yang pertama di sini ada angka 275 ya. 275 ini kita lihat di SOP penanganan outputnya. Silakan dilihat angka 275 itu ya. Angka 275 itu ada apa enggak? Nah, pasti ada ya. Ini adalah paket per botol. Maka kenapa di sini ada 13.800? Nah, karena 275 dikalikan dengan 50 atau omsetnya. Ketemunya 13.800. Ketika omsetnya atau produksinya meningkat menjadi 70, maka dikalikan saja 275 kali 70 sama dengan 19.025. 19.250. Terus seterusnya kemudian dijumlahkan. Setelah itu masih lihat SOP penanganan output, di situ ada pengakuan barang dagangan. Ya, 50 botol per kegiatan. Nah, pengakuan barang dagangan ini adalah maksudnya barang yang laku terjual, ya, barang yang laku terjual. Nah, barang yang laku terjual ini harganya kita memberikan harga Rp4.000. Ya, kita memberikan harga Rp4.000 per botolnya. Ketika barang itu laku 50, ya. Ketika barang itu laku 50, maka di sini tuliskan 200.000, ya, 200.000. 4.000 kali 50 sama dengan 200.000. 4.000 kali 70 sama dengan 280.000. 4.000 kali 90 sama dengan 360.000 dan seterusnya ya. Jadi ini tinggal untuk pengakuan barang dagangan ini disesuaikan dengan omsetnya. Jadi harga jual barangnya dikalikan dengan omset, maka ketemu di sini dituliskan. Nanti dijumlah. Selanjutnya untuk manajemen pemasaran, konsinyasi ya. Nah, untuk konsinyasi pada toko atau warung ini maksudnya kalau kita memang di situ menitipkan barang kita ke orang lain, bisa ke toko, bisa ke warung, di situ kita ada yang namanya konsinyasi, ya, ada yang namanya konsinyasi. Ini rumusnya 80% kali barang dagang, ya. Di sini 80% kali 200 sama dengan 160. 80%-nya 280 sama dengan 224.000. 80%-nya 360 sama dengan 288.000.
80%-nya dari 400 sama dengan 320.000. Terus seperti itu nanti tinggal dijumlahkan. Nah, ini ya, konsinyasi ini catatannya kalau misalkan kita menitipkan. Tapi kalau kita tidak menitipkan ya enggak usah pakai konsinyasi ya. Maka silahkan tergantung dari direkturnya, direktur usahanya. Mau memakai konsinyasi, mau menitipkan atau tidak. Kalau menitipkan rumusnya ini ya. 80% dari barang dagang. Oke. Selanjutnya, masih di dalam manajemen pemasaran, lihat SW pemasaran, lihat kebutuhan promosi pemasaran. Ini paket per minggu. Silakan ditengok di situ nanti akan ada angka 2423,1 ya. Di sini ditulis 242 saja. 2423,1 aslinya. Nah, ditulis 2,42 saja karena ini per minggu ya. Ini masih dalam 1 minggu, nah, kita tuliskan di sini. Selanjutnya dalam manajemen pelayanan ya. Pembeli menjadi pelanggan dan puas, lihat SOP pelayanan. Kita lihat di sini 3.000 ya. 3.000 ini per hari. Ya, ini adalah per hari biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan, untuk kebutuhan pelayanan per harinya 3.000. Maka di sini ditulis 3 ya, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000 per hari. Tinggal dijumlahkan. Selanjutnya dalam manajemen kas. Ya, dalam manajemen kas di sini ada penagihan piutang 95%. Ya, penagihan piutang 95%. Nah, 95% ini barang dagangan yang dititipkan untuk dijualkan itu namanya piutang. Ya. Maka ada penagihan yang laku dari yang dititipkan. Nah, rumus tagihan piutangnya adalah 95% kali yang 95% kali yang dititipkan atau titipan. 95% kali titipan berarti 95% kali dengan konsinyasi ini tadi yang dititipkan. 95% kali 160 ketemunya 152.000. 95% kali 224 ketemunya 212.800. 95% kali 288.000 sama dengan 273.600. Terus sampai sini ya. Ini namanya penagihan piutang. Sekali lagi, kalau di sini ada penitipan, maka di situ ada penagihan piutang. Kalau tidak ada penitipan, berarti tidak ada konsinyasi, juga tidak ada penagihan piutang. Sisa dari toko untuk sodakoh 5% ya. 4.000. Nah, ini di jumlah yang dititip dikurangi dengan jumlah yang laku. Jumlah yang dititip dikurangi dengan jumlah yang laku. 160.000 ya, ini 160.000 dikurangi dengan 152.000, ketemunya 8.000, ditulis 8. 224.000 dikurangi 212.800, ketemunya 11.200. 288.000 dikurangi 273.600, ketemunya 14.400. Terus sampai ke belakang. Selanjutnya bagi hasil kepada toko yang menjualkan 10%. Ya, rumusnya adalah 10% dari yang laku. 10% dari yang laku. Yang laku kan ini penagihan piutangnya, maka 10% kali 152.000 sama dengan 15.200.
10% kali 212.800 ketemunya 21.280. 10% kali 273.600 ketemunya 27.360 dan seterusnya. Selanjutnya penerimaan penjualan sendiri 20% dari omset harus habis. Ya, ini 20% dari omset. 20% dari omset. Omset dikurangi yang dititip. Ya, omset dikurangi yang dititip. 200.000 ini pengakuan barang dagang dikurangi dengan 160.000, maka ketemunya 40.000. 280.000 kurangi 224.000, ketemunya 56.000. 360.000 kurangi 288.000, ketemunya 72.000. 400.000 dikurangi 320.000, ketemunya 80.000 dan seterusnya. Selanjutnya untuk ATK dan akomodasi biaya penyusunan anggaran ini per minggu 3,0, tulis 3.000 ya. Lihat untuk yang selanjutnya manajemen SDM ya. Paket per bulan 11.767. Tulis saja 11.767. Nah, sini. Gaji ini per minggu 180.000. Nah, tulis di akhir 180.000. Oke. Nah, ini manajemen akuntansi ya. Lihat daftar kebutuhan akuntansi, lihat SOP akuntansinya. Itu ada nanti 9.800. Ini paket per minggu. Manajemen pengembangan usaha ya, lihat SOP pengembangan usaha, ini paket per minggu juga 2.125. Nah, setelah itu silakan ditambahkan. Nah, itu silakan dibuat ya, silakan dibuat, sudah dijelaskan isi-isinya. Silakan disesuaikan dengan tugas, disesuaikan dengan usahanya masing-masing. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.